Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok review. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang prinsip dan langkah-langkah penyusunan karya tulis ilmiah. Sebelumnya, kami minta izin kepada Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayu Devita. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dan langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Sebelum saya membahas prinsip dan langkah-langkah penulisan karya ilmiah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari karya ilmiah itu sendiri. Karya ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi ide atau gagasan yang disusun secara sistematis dan berisi fakta data karya yang ada. Karya ilmiah juga merupakan hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dan menerapkan konvensi ilmiah menulis karena karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Kemudian ada prinsip penulisan karya ilmiah. Prinsip penulisan karya ilmiah ini yang pertama yaitu pemilihan topik. Dan pemilihan topik dibagi menjadi dua, yaitu area topik dan keterbatasan. Area topik ini memuat cangkupan yang akan diangkat dalam penulisan karya tulis ilmiah. Topik lebih luas daripada judul karena topik mencangkup isi pokok dan area yang akan dibahas dan ditulis. Yang kedua yaitu ada keterbatasan. Keterbatasan yang sering ditemui dalam pemilihan topik seringkali adalah keterbatasan yang disesuaikan dengan minat, kemampuan dilaksanakan, kemudahan yang dibuat menjadi masalah yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah manfaat. Dan prinsip penulisan karya ilmiah yang kedua yaitu pengumpulan informasi. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah adalah pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini ada 3, yaitu evaluasi instrumen, yang kedua evaluasi terhadap sumber, yang ketiga pembuatan catatan. Evaluasi instrumen ini adalah untuk mengumpulkan atau mendapatkan data yang lebih akurat dan konsisten. Dan yang kedua evaluasi terhadap sumber untuk mempertanggungjawabkan data. Seperti data ini valid, benar, atau tidak. Dan yang ketiga yaitu pembuatan catatan untuk memudahkan pencatatan dan pencarian kembali informasi yang telah dicatat. Kemudian ada langkah-langkah penulisan naskah. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu persiapan naskah pertama, yang kedua revisi naskah, yang ketiga persiapan format, yang keempat editing akhir, yang kelima koreksi akhir. Haruslah memahami masalah yang sedang diteliti, memahami metode penelitian yang digunakan, mengetahui cara teknik menulis karya ilmiah, dan menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perkenalkan, nama saya Rina Dewi Saputri dengan NIM 2210208015. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari teman saya tadi. Proses penulisan karya ilmiah. Proses penulisan karya ilmiah yang sistematis menurut Yusuf Abdullah 2022. 1. Menentukan tema penelitian. Pertama, dalam menulis karya ilmiah harus menentukan tema penelitian terlebih dahulu. Membuat kerangka penelitian. Setelah penulis atau peneliti menentukan tema peneliti, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah dengan membuat kerangka penelitian. Selanjutnya, menyiapkan alat dan bahan penelitian. Jika kerangka penelitian sudah tersusun, maka langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan penelitian. Selanjutnya, survei lapangan. Selain menyiapkan alat dan bahan penelitian, penulis juga sebaiknya melakukan survei lapangan dalam penulisan karya ilmiah. 5. Mencari dan mengumpulkan referensi. Menulis karya ilmiah juga membutuhkan referensi yang membantu penulisan karya ilmiah. 6. Hipotesis. Dalam penulis karya ilmiah, penulis juga harus menulis hipotesis berdasarkan tema penelitian yang sudah ditentukan. 7. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan kerangka yang dibuat oleh peneliti
sebagai rencana penelitian yang akan dilakukan. 8. Menentukan metode yang sesuai hipotesis dan pertanyaan yang dituliskan dalam karya ilmiah akan terjawab jika teliti dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai. 9. Mengumpulkan data dan analisis. Jika metode penelitian sudah dipilih, maka langkah berikutnya dalam penulisan karya ilmiah adalah menulis kumpulan data dan melakukan analisis. 10. Pengambilan kesimpulan. Langkah berikutnya yang dilakukan sebagai proses pembuatan karya ilmiah adalah pengambilan kesimpulan. Selanjutnya, penutup dan saran. Bagaimana terakhir dari penulisan karya ilmiah adalah membuat penutup dan saran. Saran yang ditulis pada bagian ini didapatkan dari kesimpulan yang sudah dituliskan pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Tahap dan langkah penulisan karya ilmiah menurut CEVIMA 2020. A. Tahap persiapan atau perencanaan bagi yang tidak bisa dilepaskan bagi seseorang karya ilmiah karena dengan merancangkan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat tersampaikan dengan adanya perencanaan. B. Tahap pengumpulan informasi. Adapun bahan dari pengumpulan informasi dalam pembuatan karya ilmiah sebagai berikut ini. A. Manfaat perpustakaan. B. Manfaat internet. Dan C. Kelola dan pilih bahan pustaka. D. Membuat ringkasan dan melakukan parafase. E. Membuat kutipan. F. Membuat dalam instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan yang disiapkan. C. Pelaksanaan draft setelah dirancangkan. Selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus disiapkan dengan baik, diantaranya menyiapkan bahan-bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas itu apa, dan bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya tulis ilmiah. D. Tahap penulis draft. 1. Mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar. 2. Mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif. 3. Konsentrasi pada ekspresi atau gagasan bukan aspek mekanik. Tahap revisi. Memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah. 2. Membaca ulang seluruh isi draft data atau referensi yang akan dijadikan bahan sharing atau berbagai pengalaman tentang draft kasar dengan berbagai tema untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan kelebihan. F. Tahap menyunting. 1. Memperbaiki dan mengevaluasi perubahan aspek mekanik karangan. 2. Memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan. G. Tahap publikasi. 1. Tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. 2. Sesuaikan tulisan dengan media publik yang akan kita publikasikan. H. Evaluasi. Apa perlu evaluasi dilakukan dalam karya ilmiah? Bagi penulis sangat perlu, karena dengan evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Legiana Yulistia. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah menurut Salma. Pertama, artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Selanjutnya, makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Selanjutnya, skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Yang selanjutnya, kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokernya yang biasanya dihindari oleh ilmuwan. Selanjutnya, paper.
Sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitan dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Keenam, tesis, karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang terakhir, disertai atau PhD tesis, diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar doktor atau doktor. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.